Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai change of variables in double integrals Jacobian, atau yang sering kita sebut dengan pemisalan. Pada beberapa permasalahan teknis, seringkali kita membutuhkan pengubahan variabel atau pemisahan. Pada integral lipat 2 pun sama seperti itu. Kita coba ingat lagi materi pada kalkulus bahwa pada integral tentu kita mengubah variabel x ke bentuk pemisalan u. Teman-teman coba diingat lagi pada materi integral tentu itu ada beberapa subbab. Nah, salah satunya adalah subbab pemisalan atau substitusi variabel. Nah, di sini kita punya integral fx dx dari a sampai dengan b sama dengan fxu dx per du kali du dari alfa sampai dengan beta. Di sini kita asumsikan bahwa x itu sama dengan xu, kontinu dan memiliki turunan kontinu dalam beberapa interval u antara alfa sampai dengan beta, seperti x alfa sama dengan a, x beta sama dengan b, atau x alfa sama dengan b, x beta sama dengan a, dan xu bervariasi antara a dan b ketika u bervariasi antara alfa dengan beta. Sehingga penulisan rumus akan berubah pada integral lipat ganda 2 ini dari xy menjadi uv. Seperti ini ya. Integral r integral fxy dx dy sama dengan integral r dikali integral f xuv, yuv dikali Jacobiannya ya, turunan xy per turunan uv dikali du dikali du dv. Sehingga integralnya pun dideskripsikan dengan bentuk u dan v, dan dx dy digantikan dengan du dv dikalikan dengan nilai absolut dari Jacobian. Nah, ini adalah Jacobiannya seperti ini. dxy per do uv sama dengan turunan x terhadap u, kemudian turunan x terhadap v, turunan y terhadap u, dan turunan y terhadap v sama dengan turunan x terhadap u dikalikan turunan y terhadap v dikurangi turunan x terhadap v dikalikan turunan y terhadap u. Maka di sini kita asumsikan x sama dengan x u, v, y sama dengan y u, v. Dalam hal ini fungsi x u, v dan y u, v itu kontinu dan mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada suatu bidang R, yaitu pada bidang UV atau UV plane. Sedemikian rupa sehingga titik U0, V0 di dalam R mempunyai padanan tunggal titik, yaitu X adalah U0, V0, kemudian Y sama dengan U0, V0 di dalam R. Dan selain itu, Jacobian selalu bernilai positif di seluruh R atau negatif di seluruh R. Kita punya contoh nomor 1. Hitunglah integral lipat ganda 2 bila R merupakan daerah bujur sangkar dengan persamaan integral R dikalikan integral x kuadrat ditambah y kuadrat dx dy. Gambarnya seperti ini. Kita punya sebuah daerah R yang berbentuk bujur sangkar di mana V sama dengan 0, kemudian V sama dengan 2, U sama dengan 0, dan U sama dengan 2. Rumusnya adalah seperti ini, integral R dikali integral x kuadrat ditambah y kuadrat dx dy, di mana rentang U-nya adalah dari 0 sampai dengan 2 dan V-nya juga sama dari 0 sampai dengan 2. Pertama-tama kita ubah bentuk X dan Y menjadi X plus Y sama dengan U dan X min Y sama dengan V. Kemudian X sama dengan setengah U plus V dan Y sama dengan setengah U min V. Dari mana bentuk-bentuk seperti ini akan saya jelaskan. Pertama seperti ini ya. X ditambah Y sama dengan U, kemudian X dikurangi Y sama dengan V. Pertama kita coba cari yang X, maka kita harus menghilangkan variabel V terlebih dahulu. Nah, yang ini menjadi 2X, kemudian
positif Y ditambah negatif Y, maka habis. Lalu di ruas kanan kita punya U ditambah dengan V, sehingga X adalah U plus V dibagi 2, atau X sama dengan setengah U plus V. Kemudian untuk yang Y, X plus Y sama dengan U, kemudian X min Y sama dengan V. Untuk mencari variabel Y berarti ini kita kurangi supaya X-nya hilang, X-nya habis, Y-nya adalah 2Y sama dengan U dikurangi V, atau Y sama dengan setengah U kurangi V. Seperti itu ya. Jadi ini proses kita mencari nilai X dan nilai Y yang diubah ke dalam bentuk U dan V. Selanjutnya, sebelum kita masukkan ke rumus, di rumusnya kan seperti ini ya. Kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat, tetapi akan kita ubah ke dalam bentuk U dan V. Maka X kuadrat dan Y kuadratnya kita ubah ke dalam bentuk U dan V, maka U plus V per 2 kita kuadratkan dulu, ditambah U min V per 2 dikuadratkan. Seperti itu ya. Setelah dikuadratkan, lalu kita ubah dulu deh bentuknya menjadi setengah U ditambah setengah V kuadrat ditambah setengah U min setengah V dikuadratkan. Hasilnya teman-teman juga pasti sudah tahu ya, sama dengan U kuadrat. Hasilnya adalah U kuadrat per 4. Jadi setengah U dikuadratkan adalah U kuadrat per 4 ditambah setengah U dikalikan V ditambah V kuadrat per 4. Nah, ini adalah hasil dari setengah U ditambah setengah V dikuadratkan. Kemudian sekarang kita yang ini ya, setengah U dikurangi setengah V dikuadratkan, ditambah U kuadrat per 4, kuadrat per 4, kemudian dikurang, ya karena ini negatif, maka 2 dikali setengah V dikali 2 dikali setengah U dikali setengah V akan menjadi U kali V dibagi 2, atau setengah U dikali V. Kemudian setengah V dikuadratkan akan menjadi V kuadrat per 4. V kuadrat per 4. Seperti itu ya. Nah, kita sederhanakan, yang satu suku kita jumlahkan, U kuadrat dengan U kuadrat per 4 ditambah U kuadrat per 4 akan menjadi U kuadrat per 2. U kuadrat per 2. U kuadrat per 4 ditambah U kuadrat per 4 adalah 2 U kuadrat per 4, atau 2 per 4 nya kita sederhanakan menjadi setengah. Jadi setengah U kuadrat atau U kuadrat per 2. Kemudian setengah UV dikurangi setengah UV itu akan habis. Seperti ini ya. Dan V kuadrat per 4 ditambah V kuadrat per 4 adalah 2 V kuadrat per 4 atau 1 per 2 V kuadrat. Ditambah V kuadrat dibagi 2. Nah, kalau kita sederhanakan, bentuk yang ini itu akan menjadi setengah, sini ya, hasilnya adalah setengah dikali U kuadrat ditambah V kuadrat, seperti itu. Kemudian setelah kita peroleh seperti ini ya, setengah dikali U kuadrat ditambah V kuadrat, kita ubah menjadi integral R
dikalikan integral x kuadrat ditambah y kuadrat dx dy. Nah, rentangnya itu adalah pada U adalah 0 sampai dengan 2 dan V juga 0 sampai dengan 2 seperti ini. Maka pada tanda integral kita ubah menjadi integral 0 sampai dengan 2 dikalikan integral 0 sampai dengan 2 untuk setengah U kuadrat ditambah V kuadrat. Setengah U kuadrat ditambah V kuadrat. Dikalikan Jacobiannya. Tadi kan waktu di awal saya sudah menjelaskan bahwa bentuk U dan V dan dx dy itu diganti dengan du dan dv dikalikan nilai absolut dari Jacobian. Nah, nilai absolut dari Jacobiannya adalah turunan x terhadap u, kemudian turunan x terhadap v, turunan y terhadap u, turunan y terhadap v. Kita lihat satu-satu. Turunan x terhadap u adalah setengah. Diperoleh dari mana? Yang ini ya, diperoleh dari x sama dengan setengah u ditambah v. Di sini kita lihat, kalau dikalikan ke dalam akan diperoleh setengah u ditambahkan setengah v. Maka turunan x terhadap u itu adalah setengah. Kemudian kita taruh sini turunan x terhadap V, kita taruh sebelah sini. Turunan X terhadap V itu juga positif setengah. Kemudian turunan Y terhadap U, turunan Y terhadap U itu adalah positif setengah. Dan turunan Y terhadap V itu adalah negatif setengah. Kita kalikan, setengah dikali negatif setengah. Setengah dikalikan setengah. Ini kalinya seperti ini ya, setengah dikalikan negatif setengah itu adalah negatif 1/4 dikurangi, kita kalikan silang ke sini, setengah dikalikan setengah adalah 1/4. Negatif setengah dikurangi 1/4 adalah negatif 2/4, atau kalau kita sederhanakan adalah negatif setengah. Karena di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa dikalikan dengan nilai absolut dari Jacobian. Nilai absolut dari negatif setengah adalah setengah. Sehingga keseluruhannya adalah integral 0 sampai dengan 2 dikali integral 0 sampai dengan 2 dikali setengah dikali U kuadrat ditambah V kuadrat dikalikan setengah du dan dv akan menjadi 8/3. Dengan menggunakan teknik integral lipat 2, hasilnya adalah 8/3. Integral 0 sampai dengan 2 dikali integral 0 sampai dengan 2 setengah dikalikan U kuadrat ditambah V kuadrat dikalikan nilai absolut dari Jacobian yaitu setengah du dv. Pertama kita integralkan dulu terhadap U, tapi sebelumnya konstanta ini kita kalikan dulu ya, setengah kali setengah sama dengan 1/4 U kuadrat ditambah V kuadrat. Lalu kita integralkan terhadap U, maka yang U akan menjadi U pangkat 3/3 dikalikan 1/4 atau U pangkat 3/12 1/4 dikalikan U pangkat 3/3 ditambah V kuadrat diintegralkan terhadap U akan menjadi V kuadrat U karena di sini V-nya kita anggap sebuah konstanta. Dikalikan ke dalam 1/4 dikalikan U pangkat 3/3. U-nya kita substitusi dengan nilai 2 dan 0. Yang 0-nya kita abaikan, kita masukkan yang 2-nya saja akan menjadi 8/12. U pangkat 3-nya adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 8. 8/3 dikali 1/4 adalah 8/12 ditambah V kuadrat U atau V kuadrat dikalikan 2 V kuadrat. Lalu kita integralkan terhadap dv atau kita integralkan terhadap V. Integral 0 sampai dengan 2, 8/12 ditambah 2 V kuadrat dv sama dengan 8/12 V ditambah V kuadrat akan menjadi V pangkat 3/3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1/4. Maaf, di sini ada yang kurang ya, seharusnya ada 2/4. 2 V kuadrat 2/4 V kuadrat kita integralkan terhadap V akan menjadi 2V pangkat 3/12 atau 2/12 kali V pangkat 3. Nilai 2-nya kita masukkan, 8/12 dikalikan dengan 2, ini kita bisa coret atau sederhanakan menjadi 8/6. 2/12 dikalikan
2 pangkat 3 atau dikalikan 8 akan menjadi 4/3. 8/6 ditambah 4/3 kita samakan penyebutnya menjadi 6. 8 ditambah 8/6 atau 16/6 adalah 8/3. Nah, ini hasilnya sama ya, 8/3 seperti ini. Baik, sekian untuk pembahasan materi dari change of variables atau pemisalan pada integral lipat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.